Oke, mas pagi para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Nah, pagi hari ini saya lagi naik motor dalam perjalanan dari rumah di Cianjur. Ini saya lagi jalan ke lewat puncak ya, lewat Cipanas. Lewat Cipanas nih jalanannya, kanan kiri rame ya. Awalnya nggak tahu, kemarin di Jogja itu panas banget, ini sekarang di sini dingin banget teman-teman, dinginnya luar biasa gitu kan. Jadi teman-teman, seperti biasa teman-teman, saya pengen mengajak ngobrol teman-teman sedulur-sedulur saya di YouTube untuk ngobrol santai di pagi hari ini ya teman-teman. Jadi teman-teman, seperti biasa ya teman-teman, obrolan kita masih seputaran politik praktis ya, yang konstelasinya semakin hari semakin meningkat ya menuju 2024 nanti gitu kan. Beberapa waktu yang lalu banyak tokoh yang berpendapat ya di media sosial bahwasanya Partai Nasdem gitu kan, mereka prediksi akan menurun suaranya dikarenakan Partai Nasdem itu katanya kemudian mengusung Anies Baswedan sebagai capres mereka gitu kan. Kalau saya sendiri berpikir bahwasanya pendapat itu total nggak benar gitu kan. Justru dengan memilih Anies Baswedan, memutuskan Anies Baswedan untuk menjadi capres mereka gitu kan, capres dari Partai Nasdem, diusung sama Partai Nasdem, saya yakin efeknya untuk perolehan suara Partai Nasdem nanti di pemilu 2024 itu sangat masif gitu kan. Nah, mungkin teman-teman akan nanya kan, analisanya gimana kan. Saya kemudian bicara seperti itu kan. Jadi teman-teman, seperti yang kita tahu pada pemilu 5 tahun yang lalu gitu kan, perolehan suara partai itu nomor 1 adalah PDIP, nomor 1, nomor 2 adalah Partai Gerindra, nomor 3 adalah Golkar, dan kemudian disusul oleh PKB. Nah, teman-teman kalau mau teman-teman sepertinya semuanya kayaknya udah tahu bahwasanya kalau kita lihat Partai Gerindra di sini kan, profil Partai Gerindra itu mengarah ke dua sosok ya. Secara umum adalah Prabowo Subianto, dan kemudian secara secara lebih skup yang lebih kecil ya adalah Anies Baswedan gitu kan. Jadi kemarin ketika Pilpres di 2000 di 5 tahun yang lalu gitu kan, orang-orang tuh kalau saya tanya biasanya mereka ketika memilih simpatik pada salah satu capres, mereka bilang selalu ketika tanya, pilihnya juga capres juga coblos partainya mas gitu kan. Karena sepertinya para pemilih kelas menengah itu sekarang mereka udah pinter gitu kan, mereka ngerti. Ketika saya tanya kenapa pilih presiden sama partainya, ya kalau enggak nanti presidennya terpilih, legislatifnya juga nggak kuat gitu kan. Nah, profilnya di sini, profil pendukung Anies Baswedan dan Prabowo Subianto itu kurang lebihnya profilnya sama kan. Orang-orangnya sama gitu kan, masanya sama gitu kan. Masalahnya kemudian walaupun skupnya lebih kecil, kalau Anies Baswedan kan kemarin lebih pendukungnya lebih terpusat ketika dia pilpres di pilgub ya, pilgub di DKI Jakarta, sedangkan Prabowo pilpres ya. Memang kemudian perolehan suaranya sampai betul-betul besar sekali kan, itu sampai nomor 2 kan. Tapi saya rasa sosoknya di situ antara profilnya di situ adalah Prabowo Subianto, dan skup yang lebih kecil adalah Anies Baswedan gitu kan. Kemudian timbul masalah karena kemudian ketika Prabowo Subianto kalah dalam pemilu kemarin, dan kemudian beliau bergabung dengan partai oposisi kan, koalisi partai oposisi beliau, partai pemerintah gitu kan, yang diusung oleh Presiden Jokowi. Kemudian Prabowo Subianto bergabung dengan koalisi
yang oposisi dengan Partai Gerindra ya. Sepertinya kemudian banyak simpatisan, banyak orang-orang pemilihnya yang kemudian ya kecewa ataupun ya kurang lebihnya sampai dikatakan sakit hati lah. Rasa banyak yang merasa kecewa. Tentunya mereka di pemilu ini tidak akan kemungkinan besar tidak akan memilih Prabowo Subianto lagi gitu kan, dan tentunya larinya limpahnya kemana gitu kan. Kalau kemudian tokoh sentralnya kemudian mereka nggak pilih lagi, suaranya itu lari kemana yang jumlahnya sangat besar kalau menurut saya dan sangat masif. Tentunya larinya lah akan ke Anies Baswedan, sudah pasti ya. Hampir diyakinkan 99,9% tentunya larinya akan menuju ke suara Anies Baswedan, ke profil Anies Baswedan. Nah, seperti kalau sekarang saya sering tanya-tanya gitu kan, para pemilih yang kelas menengah lah, yang sudah terpelajar gitu kan, di perkotaan, rata-rata saya bilang, kalau pilih presiden partainya gimana gitu kan. Mereka selalu bilang, kita pilih capresnya juga kita akan pilih langsung, kita coblos partai yang mendukungnya gitu kan. Nah, saat ini Anies Baswedan kan walaupun ada 3 partai yang mengusung beliau gitu kan dalam koalisi perubahan, tapi identik dengan Bapak Surya Paloh kan yang mengusung pertama kali dengan Partai Nasdem gitu kan. Tentunya saya yakin muntahan daripada yang kemarin yang memang kecewa ataupun merasa sakit hati gitu kan, saya yakin mereka limpahannya akan ke Partai Nasdem gitu kan. Maka ekspektasi saya Partai Nasdem itu saya yakin akan masuk perolehan suaranya di pemilu 2024 nanti akan masuk 3 besar. Saya yakin sekali itu kan, karena memang Anies Baswedan itu sosoknya sekarang identik dengan Partai Nasdem dan Bapak Surya Paloh kan. Sekalipun memang yang mengusung Anies Baswedan itu adalah koalisi ya, koalisi perubahan. Yang di situ ada Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan. Tapi sosok Anies Baswedan itu memang saat ini sangat identik sekali, karena orang yang pertama kali yang mengusung beliau menjadi capres adalah Bapak Surya Paloh gitu kan. Dan saya yakin prediksi orang-orang pihak-pihak tertentu yang mengatakan perolehan Nasdem akan menurun gitu kan, karena mengangkat Anies Baswedan kan jadi capres mereka di Pilpres 2024 nanti, itu salah total ya. Wah, ini teman-teman adem banget. Kita istirahat dulu di sini. Nah, itu analisa saya pribadi, dan saya yakin teman-teman pun sebagian pasti setuju dengan analisa saya. Coba teman-teman komen. Kalau saya yakin Partai Nasdem tuh keputusannya udah sangat tepat banget ketika mengusung Anies Baswedan untuk menjadi capres mereka di Pilpres 2024 nanti. Oke gitu teman-teman, silahkan komen ya. Ini posisinya kita di puncak nih, saya lagi dalam perjalanan. Oke gitu, motor nuan teman-teman.